Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salli wa sallim ala rasulillah Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai apa yang Allah janjikan untuk kita. Untuk meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah pasti itu adalah kebenaran, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pasti itu adalah kebaikan. Dan itu semua harus kita benarkan, walaupun itu perkara yang sangat sulit untuk diwujudkan, walaupun itu adalah perkara yang mungkin tidak masuk akal dalam manusia sekalipun. Pemirsa hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menelaah dari perjalanan sejarah umat Islam, ternyata banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi bisyarah bagi umat Islam. Yang diantara hadis itu ada yang sudah menjadi kenyataan, dan mohon maaf, ada juga yang masih menanti peran kita untuk mewujudkannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Tagdu zaziratal Arab summa tubtahuha, wa tagdu Rum summa tubtahuha." Rasulullah SAW ketika umat Islam masih sangat sedikit, biasanya itu menghibur para sahabat dengan bisyarah-bisyarah, kabar gembira yang akan terjadi di masa depan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, nanti kita akan memerangi Jazirah Arab, summa tubtahuha, dan kita akan memenangkannya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, summa tagdur Rum, dan kalian juga akan berperang dengan Romawi, dan kalian juga akan memenangkannya. Dan tahukah hadirin rahimakumullah, bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi ini telah menjadi kenyataan. Jazirah Arab resmi dikuasai oleh umat Islam ketika umat Islam berhasil memasuki kota Mekah melalui peristiwa Fatuh Mekah. Sementara Romawi ditaklukkan oleh umat Islam dalam banyak perang. Salah satu perang paling heroik adalah perang Yarmuk. Dalam sebuah hadis lagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Satu tahul Misra wa huwa ardun fiha kirat faltassa ala ahliha." Rasulullah SAW pernah memberikan kabar kepada kaum muslimin di masa itu bahwa kalian akan memerangi Mesir, dan dia adalah wilayah yang di dalamnya ada kirat. Ketika kalian berhasil memasukinya, wasiatkanlah kebaikan kepada para penduduknya. Dan ini pun jadi kenyataan. Di masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, di bawah kepemimpinan Amirul Jihad Amr ibn al-As, Iskandariyah, Misrah berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Dan bahkan yang paling heroik, Rasulullah SAW pernah memberikan kabar, la tubtahunal Konstantiniyah ala yadin rajulin, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal zais dalikal zais. Sungguh kalian akan menaklukkan Konstantinopel, pusat peradaban Romawi Timur di masa itu. Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal zais dalikal zais. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Dan kita pun semua sudah paham dalam catatan sejarah umat Islam, ini adalah penaklukan yang paling monumental dalam sejarah umat Islam yang terjadi pada tahun 853 Hijriah. 8,5 abad setelah hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian itu menjadi kenyataan. Sehingga kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Nabi di masa depan pasti itu akan menjadi kenyataan. Karena Nabi tidak pernah berbohong, Nabi tidak mungkin berdusta. Maka bagi orang-orang beriman, semua apa yang dijanjikan oleh Allah, semua apa yang dikabarkan oleh Nabi, walaupun itu perkara yang tidak masuk akal sekalipun, pasti dari sisi kacamata iman, pasti itu akan menjadi kenyataan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Nabi di masa depan tersebut sudah menjadi kenyataan? Atau apakah semua bisyarah tersebut telah direalisasikan oleh umat-umat di masa lalu? Subhanallah, mohon maaf, ternyata generasi di masa lalu masih menyisahkan banyak bisyarah, kabar gembira untuk kita, umat yang ada di akhir zaman, untuk merealisasikan janji tersebut. Coba kita lihat, ketika Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, Innallaha zawalil ardah
hatta yanzuru masarikaha wa magharibaha. Allah telah melipat atau memperlihatkan, membentangkan bumi untukku, sehingga aku bisa melihat masyarikaha wa magharibaha, ujung timur dan ujung baratnya. Kemudian Rasul memberikan kabar gembira, wa inna mulkuhul umma sayati ma zuwila minhu, dan sungguh nanti kekuasaan umatku akan sampai kepada apa yang telah dibentangkan kepadaku. Artinya mulkuhul ummah, kekuasaan umat ini akan meliputi seluruh penjuru dunia. Dan kita semua paham, dalam catatan sejarah umat Islam, kekuasaan umat Islam baru menguasai 2/3 dunia. Dan ingat, hadis ini menggunakan kata-kata mulkun, kekuasaan, bukan ad-din, bukan agama. Kalau agama Islam sudah ada di seluruh penjuru dunia. Tapi kalau bicara al-mulkun, kekuasaan, maka mohon maaf, itu belum menjadi kenyataan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah memberikan kabar, la taqumu sa'ah hatta yuqatiluhumul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi Yahudi. Tsumma yuqatiluhumul yahud, kemudian kalian memerangi Yahudi. Hatta yahtabiya bainal hadar wasyajar, sampai mereka sembunyi di balik batu dan di balik pohon. Fayaqulul hadar wasyajar, atas izin Allah, batu dan pepohonan tersebut akan berucap, Ta'ala ya muslim, hadha yahudiyun halfi faqtulhum. Wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang beriman, ini ada di belakangku Yahudi, datang, bunuh mereka. Dan ini pun bisarah, kabar gembira, bahwa nanti di masa-masa yang akan datang, umat Islam kelak akan memerangi Yahudi. Sampai mereka sembunyi di balik batu, sembunyi di balik pohon. Pohon dan bebatuan tersebut akan bersuara memberikan kabar kepada kita sekalian. Pemirsa, hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh para sahabat, ketika lagi dalam sebuah majelis, ada yang bertanya, ayul madinataini tuftahul ula ya Rasulullah. Di antara dua kota mana yang akan kita taklukkan lebih awal ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa kotanya Heraklius akan ditaklukkan lebih awal. Dan itu sudah jadi kenyataan. Konstantinopel sudah ditaklukkan. Tetapi kemudian yang kota kedua yang dikabarkan dalam hadis ini, Konstantini au Roman, Konstantinopel atau Roma yang akan ditaklukkan lebih awal. Rasul sudah memberikan jawabannya adalah Konstantinopel. Sementara Roma itu masih menanti kita semua untuk mewujudkan. Dan ini bagian daripada bisarah, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Termasuk kabar tentang kembalinya daulah khilafah. Itu juga adalah bisarah dari Rasulullah SAW. Kita semua paham dalam hadis riwayat Ahmad yang sangat panjang tersebut, bahwa umat Islam akan mengalami 5 fase keadaan pemerintahan. Dan kita berada di fase keempat. Kita berada di fase al-mulku az-zabariyah, kekuasaan yang diktator, yang mencekam. Tapi di penghujung fase tersebut, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk umat Islam. Thumma takunu khilafatan ala minhazin nubuwah. Nanti setelah fase itu berakhir, akan kembali hadir khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah Rasyidiyah yang akan menyatukan seluruh umat Islam. Dan ini juga adalah bisarah, kabar gembira dari Rasulullah SAW, sekaligus menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita belajar dari generasi di masa lalu, mereka sudah berhasil merealisasikan sebagian besar janji-janji yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi tugas dan peran kita sekalian sebagai generasi di akhir zaman ini untuk merealisasikan janji-janji dari Allah, kabar gembira dari Rasulullah SAW yang masih tersisa. Yang insya Allah, kalau kita bisa menjadi bagian dari generasi tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada generasi sahabat. Sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada pasukan Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada generasi masa lalu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup, bagaimana cara kita merespon bisarah dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran bagaimana respon orang beriman ketika mendapati janji dan bisarah dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qala hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran
ketika tentara Ahzab yang begitu besar akan memasuki kota Madinah, menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Maka orang-orang Madinah yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka berucap, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasulah. Ini adalah apa yang Allah janjikan dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Dan mereka mengatakan, tidaklah Allah dan Rasulnya itu melakukan kebohongan sedikit. Dan sebaliknya, wa mazadahum illa imana. Kesulitan yang dihadirkan di depan mata tersebut justru menambah keyakinan dan keimanan mereka. Maka catatannya buat kita sekalian, ketika kita mengambil bagian dari perjuangan untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang Allah janjikan dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sesulit apapun tantangan, sesulit apapun usaha tersebut, justru kian menambah keyakinan dan keimanan kita bahwa janji itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dan setiap pergantian tahun, mestinya keyakinan kita kian meningkat. Kenapa? Karena waktu yang dijanjikan oleh Allah pasti kian dekat menjadi kenyataan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, wa'adanallahu alladziina aamanu minkum. Allah menjanjikan kepada kita, la yastakhlifannakum fil ardi, kepada orang-orang beriman, bahwa Dia akan mengokohkan posisi kalian, akan memberikan kepada kita kejayaan, akan mengembalikan kepada umat Islam kemuliaan yang pernah ada di masa lalu. Catatannya adalah kita yakin terhadap janji Allah, kita kemudian berusaha mewujudkannya, berjamaah di dalam mewujudkannya, maka insya Allah janji tersebut akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Insya Allah kalau bukan kita, generasi-generasi setelah kita, anak cucu kita yang akan mewujudkan semua bisyarah yang masih disisakan oleh generasi di masa lalu, semua bisyarah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, semoga motivasi singkat ini menjadi motivasi buat saya secara pribadi dan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam wa a'lam. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.